Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat selamat, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu tatap muka melalui aplikasi Zoom untuk mendiskusikan tugas tentang analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart government. Perkenalkan, nama saya Irfandi dari instansi RSUD Ajana Lasmana Banjarnegara dengan NDH 09. Di sini saya sebagai ketua kelompok 3 untuk jalannya proses diskusi. Nanti dibantu sama Mbak Hana ya sebagai operator ya. Oke. Ya, Pak. Selanjutnya, mangga kami persilahkan untuk teman-teman memperkenalkan diri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam Waniati Warahmatullahi wabarakatuh. dari Banjarnegara. Instansi saya di RSUD Haja Ana Lasmana Banjarnegara. Monggo bisa dilanjut untuk perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indirias Agustin dari UPTD Puskesmas Banjarnegara 1 sebagai bidang terampil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Sista Ardiana. Saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Haja Ana Lasmana Banjarnegara. Terima kasih. Saya rasa perkenalannya cukup ya pada siang hari ini. Lanjut saja ya. Kita kan di sini mendapatkan tugas untuk menganalisa sebuah isu baik di dunia pemerintahan ataupun yang terkait dengan tupoksi kita. Bagaimana kalau ini sekedar usul ya, karena di sini kan statusnya saya perawat sendiri dan ibu bidannya ada 3 ini. Bu Hana, Bu Warniati, dan Bu Indi. Bagaimana kalau misalnya pada siang hari ini kita menganalisa tentang isu yang terhangat, teraktual di dunia kebidanan. Mungkin di instansi salah satu dari tempat panjenengan bekerja. Bagaimana? Boleh, Pak Ketua. Siap. Oke. Kira-kira siapa yang mau diangkat tempat kerjanya atau dengan isunya? Ya, isu saya nggak apa-apa Pak Ketua. Oke, boleh. Iya. Berarti selanjutnya nanti terkait diskusi dan sebagainya, karena yang diangkat juga kasus dari Mbak Warniati, berarti nanti waktu dan tempat kami persilakan untuk Mbak Warniati untuk memimpin sampai diskusi ini membuahkan hasil yang baik. Oke, monggo Mbak Ya. Warniati, tempat dan waktu kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Ketua atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini isu yang saya ambil adalah isu yang saya dapat selama saya kadang orientasi di Poli ataupun di VKIGD. Karena alhamdulillah di instansi saya RSUD Haja Ana Lasmana itu satu-satunya tempat di Banjarnegara yang mempunyai Novos. Novos itu adalah alat yang untuk fototerapi pada bayi kuning. Jadi dari analisis itu dan yang sering saya temukan, tapi sampai saat ini belum ada edukasi untuk pasien, ibu ataupun keluarga, jadi saya mengambil isu tersebut. Isu yang saya ambil yaitu kurang optimalnya edukasi pada ibu atau keluarga cara pemberian ASI pada bayi hiperbilirubin dengan program fototerapi atau Novos di VKIGD. Jadi keterkaitan dengan Smart ASN atau materi di agenda 3 ini yaitu bisa menyangkut ke manajemen ASN dan pelayanan publik. Kita harus memberikan pelayanan publik dengan sosialisasi dan edukasi mengenai fototerapi atau Novos, seperti prosedur-prosedurnya. Fototerapi atau Novos adalah satu metode perawatan terapi untuk bayi kuning. Biasanya disebutnya bayi kuning. Kalau kita di bahasa kesehatan itu bisa hiperbilirubin. Lamanya terapi disesuaikan dengan tingginya kandungan bilirubin di dalam
tubuh bayi. Itu nanti kita juga kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk lamanya waktu terapi. Kondisi saat ini, terkadang itu masih rendahnya pengetahuan ibu atau keluarga tentang cara pemberian ASI pada saat fototerapi atau di dalam nofos. Perawatan hanya bukan, mohon maaf, salah. Terus analisis dampak, itu biasanya informasi belum tersampaikan sejak bayi belum masuk bangsal perinatal, seperti saya sendiri di poli ataupun pada di VK IGD. Jadi pemberian ASI pada bayi yang di fisioterapi itu biasanya jadi terlambat karena yang namanya prosedur pemberian ASI pada saat bayi di dalam nofos itu selama terapi kadang ada yang 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, dan itu harus sesuai dengan jam. Itu sama sekali bayi tidak boleh dikeluarkan. Jadi otomatis walaupun di rumah sudah terbiasa dengan netek langsung, terpaksanya bayi saat di perinatal nanti ibu harus memerah ASI. Cara pemerahan ASI kadang sampai di perinatal ibu-ibu belum tahu cara memerah ASI yang baik dan benar. Jadi kadang pemberian ASI pada bayi-bayi yang di dalam nafas itu terlambat. Terus untuk prosedur lagi, kita harus ibu-ibu sudah harus menyediakan hanya pampers karena bayi di dalam nafas itu benar-benar tanpa pakaian kecuali pampers, dan nanti penutup mata pun itu kita bawakan dari ruang IGD. Tapi untuk pemberitahuan cara pemerahan ASI, pemberian ASI di nofos itu Sebentar kan Mbak War, di sebentar. gimana? War, sebentar Nggih, ya. nggih. Sebelum jauh sampai ke arah situ kan, sebelum jauh mengarah situ kan berarti kita harus tahu kenapa isu itu tersebut itu diangkat. Berarti kan kita harus mencari penyebabnya tuh. Dari misalnya 4 komponennya itu kan ada manusia atau metode, material atau milieu atau lingkungan. Berarti di sini kita bisa mendiskusikan bareng-bareng atau mungkin nanti juga dengan pengalaman yang didapatkan oleh Mbak Warti atau yang terbiasa atau mungkin yang sudah sesuai dengan standar yang terjadi di RSUD. Kayak gitu kan, berarti ya. Dapat saya simpulkan untuk faktor dari men-nya itu adalah SDM yang kurang ya dari pasiennya ya. Berarti kurang pemahamannya ibu atau keluarga cara memerah ASI dan cara menyimpan ASI yang benar. Betul. Gitu berarti Mbak. Iya. Oke. Mungkin untuk metode atau milieu mungkin Mbak Indi atau Mbak Hana ada masukan? Mungkin untuk di bagian materialnya masih kurangnya media untuk memberitahu ibu nih Mbak tentang pemberian ASI ataupun memerah ASI. Penyebabnya mungkin ada itu juga nggih. Betul Mbak Indi, karena yang namanya metode selain dari kita secara lisan, terkadang kalau secara lisan kan tanpa ada bukti tulisan itu orang-orang mudah lupa ya. Jadi nanti kalau memang sudah ini bisa dikembangkan, bisa kita sosialisasikan, kita bisa membuat sesuatu dengan adanya metode di media sosial atau media-media yang tertulis. Nanti dengan tulisan-tulisan yang lebih menarik, kita bikin leaflet ataupun lembar balik, itu akan mudah dimengerti para pasien. Mungkin untuk yang milieu atau lingkungan itu kurangnya koordinasi dan kolaborasi ya Mbak War tentang pemberian ASI pada bayi hiperbilirubin dengan program fototerapi atau nofos. Kemudian masih kurangnya pemahaman ibu atau keluarga tentang prosedur fototerapi. Betul atau enggak? Iya, bisa seperti itu Mbak Hana. Karena yang namanya pasien dengan bayi kuning, mereka datang biasanya tidak tahu karena hiperbilirubin itu harus ada terapi walaupun bayi masih menangis kuat, nyusu masih aktif, tapi karena kita melihat nanti kadar bilirubin di dalam darah dari hasil cek laborat setelah keluar itu ternyata lebih dari 10 yang memang harus nanti di fisioterapi. Nah, itu biasanya di situ para orang tua itu belum persiapan nanti untuk persiapan yang harus dibawa pas
fototerapi tersebut. Jadi kalau di IGD itu kita belum mengarahkan, memberitahukan persiapan apa aja yang ada yang harus dibawa pas saat nanti ke ruangan Novos, seperti itu. Mbak Warniati. Untuk material. Pak Irfan. Kemungkinan juga bisa ibu itu tidak mengetahui indikasi apa penyebab bayi kuning ya, misalnya bayi kuning itu harus diapakan, tidak tahu penyebabnya seperti apa, atau mungkin langkah awal yang dilakukan, berarti ada ketidaktahuan di situ juga ya, berarti ya. Betul, betul. Kadang malah kalau tanpa yang namanya bayi kuning itu kan taunya nanti dijemur itu kan sembuh. Padahal yang namanya penjemuran matahari itu tidak efektif untuk penyembuhan bayi kuning. Nah, itu kadang pemahaman kita harus berkolaborasi dengan mungkin bidan-bidan desa untuk pemantauan-pemantauan bayi yang baru lahir. Kita pantau biasanya fisiologis itu sampai 14 hari yang terjadi bayi kuning. Selain itu, yang sangat membahayakan yang saya temui kasus di IGD, dan itu kasus teman saya perawat di IGD sendiri, dan mohon maaf itu memang bayinya sampai nun sewu itu ada bilirubin bilirubin yang dari ibu dengan HB0. Misal ibunya HB0 itu bayinya HB0 ibunya, kemudian bayinya juga HB-nya itu HBO, HB ya nun sewu HB ya, kok HB sih, golongan darah, mohon maaf, golongan darah ibu O, itu ternyata sangat beresiko terhadap bayi terjadi kuning. Apalagi ternyata nanti bayinya juga O, itu sangat membahayakan. Bukan hanya kenaikan hiperbilirubin, tapi HB-nya juga turun secara drastis di 1 bulan pertama setelah kelahiran. Karena memang itu sudah terjadi di teman saya di IGD, jadi ternyata isu ini sangat menarik untuk diangkat. Dan untuk penanganan awalnya malah kalau kita tahu ini ibunya golongan darahnya jadi kita sudah bisa antisipasi dari awal untuk mengetahui golongan darah bayi. Biasanya ibu O pasti bayinya juga akan berpengaruh ke bayi kuning. Itu sangat berpengaruh. Ternyata aku menemukan itu di IGD juga. Buat antisipasi untuk walaupun nanti banyak pasien kita tahu golongan darah, jadi nanti kita sudah bisa motivasi sejak bayi belum lahir, sudah kita mulai motivasi edukasi tentang bilirubin itu atau bayi kuning. Berarti diskusi kita sekarang sudah bisa menyimpulkan dari faktor-faktor penyebab ya, antara lain dari mainnya tadi berarti kurang pengetahuan dari ibu, terus tentang terkait dengan cara menyimpan ASI, terus dari Mbak Indi tadi menyampaikan apa ya Mbak, belum adanya media sosial ya. Oke, terus dari Mbak Hana tadi menyampaikan yang dari lingkungan yang berkolaborasi. Lingkungan. Oh iya, berarti harus berkolaborasi dengan yang lain. Dari metode tadi saya sedikit bertanya tentang dan menambahkan tentang kurangnya pengetahuan ibu tentang kuningnya pada pasien tersebut dan apa yang harus dilakukan ya. Oke, berarti dari situ kita bisa tarik masalah atau tarik pengerucutan untuk mendukung data objektif dan subjektifnya masalah yang dimunculkan atau yang muncul pada kasus Mbak Warniati, yaitu kurang optimalnya edukasi ibu atau keluarga cara pemberian ASI pada bayi hiperbilirubin. Seperti itu. Oke, berarti selanjutnya kita menentukan gagasan kreatif berarti setelah terjadinya itu. Gagasan kreatif yang kita lakukan ya Pak, ya Mas. Ya, solusinya. Ya, mungkin Mbak Warniati sudah punya gagasan. Kalau saya ada 2 gagasan yang terpikir mungkin dari membuat banner. Nanti banner itu sendiri seperti yang kayak di RSUD kan ada banner etika batuk, ada cuci tangan. Nah, mungkin nanti banner persiapan-persiapan Novos yang namanya sosialisasi tentang Novos itu nanti kita bisa bikin. Terus nanti saya terapkan di Poli. Poli kan biasanya banyak hampir tiap hari itu merujuk pasien bayi kuning ataupun IGD. IGD biasanya sering karena antara 10 ada 6 bayi yang kuning daripada yang non sewu biasanya rujukan kan dengan asfiksi.
Dan nanti bisa saya pasang di VK IGD, tambah di perinatal. Yang kedua dengan leaflet lembar balik. Jadi nanti sebelum kita kirim bayi ke ke Bangsal, nanti leaflet itu kita bisa lembar balik, kan sangat mudah untuk mengedukasi pasien. Ya, daripada lewat sosial media, kadang orang-orang non-sewu, kebanyakan orang atas itu belum bisa memahami cara bermedia sosial. Jadi kita pakai yang masyarakat seperti lembar balik. Nanti kita kasih gambar-gambar atau desain-desain gambar yang lebih menarik biar para pasien, Pak Ibu, keluarga itu paham. Ya, seperti itu Pak Irfandi. Keterkaitan dengan leaflet berarti kemungkinan nanti keluarga pasien atau ibu bisa dibawakan untuk pulang berarti ya Mbak ya? Iya, betul, bisa sekali. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, karena kita kan masuk ke Smart ASN loh. Iya. Berarti kan kita kan di RSUD kita itu kan punya semacam apa ya namanya podcast toh, Smart Media. Oh iya, bisa. Tidak menutup kemungkinan berarti nanti ada mengarah ke sana, walaupun mungkin tidak semua orang bisa melakukan mengakses seperti pada zaman sekarang kayak gitu ya. Iya, iya. Oke. Siap. Bagaimana? Ya, Ada tambahan lain mungkin dari Mbak Indi atau Mbak Hana atau mungkin Mbak Warniati sendiri? Ya, itu masukan yang bagus, nanti bisa kita terapkan di sosial media juga, mungkin dengan video-video yang menarik juga bisa. Terima kasih Pak Irfandi. Monggo yang lain. Setuju dengan Pak Irfan, gitu. Tadi video juga dengan animasi atau apa kan akan lebih menarik dan lebih mudah dipahami sama pasien. Gitu. Mungkin kalau ada media TV bisa diputar di situ, gitu. Maksudnya mungkin di ruang, iya gitu, betul. Tunggu di Poli kayaknya ada ya? Iya, ada di ruang tunggu. Ada Poli ya? Iya. Setuju dengan Pak Irfandi tentang pembuatan video dan podcast untuk informasi yang lebih digital. Oke, gimana? Apakah kira-kira diskusi pada siang hari ini cukup? Untuk mengangkat masalah itu menjadi aktual dan benar-benar harus, karena itu kan sampai mengancam kenyawaan ya tadi ya. Pas ada di kasus iya, berarti kan itu sebuah isu yang benar-benar bisa menyebabkan namanya itu karena ketidaktahuan bisa menyebabkan kematian. Itu kan sangat menurutku sangat urgent berarti ya. Berarti data dari Mbak Warniati yang disampaikan itu mungkin bisa menjadi dasar buat kita nanti untuk melaksanakan agar risiko-risiko yang ditimbulkan dari dampak ketidaktahuan itu seperti meninggal itu menjadi minim. Seperti itu dah. Ya, oke. Iya, betul. Mungkin nanti akan dibahas lebih lama karena kita juga keterbatasan dengan waktu. Nanti kita bahas di pertemuan kalau kita lagi ada senggang waktu, kita bisa ketemu secara langsung untuk membahas terkait dengan penyelesaian masalah yang mungkin lebih aktual, lebih bagus dan mungkin lebih mencerminkan kita sebagai ASN, yaitu dengan manajemen ASN, smart ASN, dan apa ini namanya? Lupa ya. Smart government, ya Allah, rasanya itu baru smart ya. Jadi oke, saya rasa pada pertemuan siang hari ini mendapatkan hasil yang lumayan bagus, juga terkait dengan diskusinya sangat aktif ya, karena di antara kita semuanya lagi mengusulkan beberapa masukan untuk depannya. Karena keterkaitan dengan waktu, mungkin saya rasa cukup ya sampai siang ini ya, sampai detik ini ya. Oke, udah. Alhamdulillah untuk hari ini, dan semoga apa yang kita telah laksanakan pada hari ini bisa bermanfaat untuk masa depan. Amin. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.